Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya buat. Dalam materi ini ada capaian pembelajarannya, yaitu capaian pembelajarannya adalah peserta didik mengidentifikasikan dan juga melaksanakan aturan di sekolah dan juga di tempat tinggal. Untuk tujuan pembelajarannya ini ada dua, yaitu peserta didik belajar mengidentifikasikan dan membedakan aturan di lingkungan sekolah dan juga di tempat tinggal. Yang untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik membuat aturan bersama di lingkungan di sekolah dan di tempat tinggal serta melaksanakannya. Untuk ATP-nya, peserta didik memahami dan membuat aturan di lingkungan tempat tinggal dan juga di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kabar kalian semua hari ini baik. Hari Senin kita akan belajar lagi pembelajaran kita akan memasuki pembelajaran yang terbaru. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin mengabsen dulu kehadiran kalian hari ini. Zizi Azahra Hadir. Hafiz Sauki Azahra Hadir. Oke, sepertinya murid-murid di sini semuanya hadir ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, kita mengingat kembali nih, apakah murid-murid di sini semua mengingat pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Keberagaman budaya. Oke, betul. Nah, budaya di Indonesia ini kan banyak. Nah, Ibu mau tanya, kalau piring, dari mana tadi piring? Sumatera Barat. Oke, Betul. Kalau tari topeng Betawi. Oke, betul ya semua murid di sini. masih ingat. Nah, baik. Sekarang Karena pembelajaran kita ini mulai pagi-pagi pasti murid-murid semua di sini masih pada mengantuk ya. Terlihat dari muka-mukanya. Nah, mari kita akan relaksasi dulu dengan tepuk tangan. Oke? kita mulai. Ayo. Kita tepuk tangan dulu. Berdiri semuanya. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, biar kita semangat pagi harinya, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke. Nah, sekarang murid-murid semua sudah kembali bersemangat pagi hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ada satu gambar nih. Nah, kira-kira ada yang bisa tahu nggak, tebak nggak? Ini kira-kira gambar ini tuh menjelaskan tentang apa ya? Seorang yang sedang Laksanakan kewajibannya, Bu. betul sekali. Nah, ini ada seorang perempuan ya yang sedang melakukan aturan atau kewajibannya, yaitu menyapu, membersihkan kamar. Nah, jadi membersihkan kamar ini adalah salah satu kewajiban kita di rumah. dan juga ini masuk ke peraturan di rumah. Nah, jadi peraturan di rumah itu seperti apa aja? Kayak Tadi membersihkan kamar, lalu juga tidur tepat waktu, doa sebelum makan. Nah, itu adalah beberapa contoh peraturan yang ada di rumah. baik. Sekarang kita masuk ke apa sih itu peraturan? Nah, baiklah murid-murid, sekarang kita memasuki materi kita yang terbaru, yaitu ada memahami dan membuat aturan di lingkungan sekolah. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu aturan? Aturan adalah yang harus dipatuhi oleh seorang yang Oke, betul Sekali. sekali seperti apa yang dikatakan Zizi tadi, yaitu aturan itu adalah Sesuatu yang harus kita taati, harus kita patuhi dimanapun kita berada di tempat tersebut. Nah, aturan ini itu bisa bersifat tertulis dan juga tidak tertulis. Baiklah murid-murid, nah di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu aturan dalam tempat tinggal atau aturan dalam keluarga. Jadi keluarga ini tempat tinggal kita itu di rumah. Nah, aturan dalam keluarga yaitu adalah setiap keluarga memiliki aturan yang harus dipatuhi.
semua anggota. Aturan ini dibuat untuk menjaga keteraturan dan juga kenyamanan bersama. Jadi pasti dong dengan adanya aturan di rumah itu tidak ada lagi tuh yang namanya berantakan atau di rumah tuh menjadi tidak nyaman seperti itu. Jadi aturan ini pun dibuat dan juga disepakati bersama-sama oleh seluruh anggota yang ada di rumah, yang ada di keluarga tersebut. Nah, baiklah murid Semua ini adalah aturan-aturan yang ada di keluarga, yaitu pertama ada tidur tepat waktu, lalu yang kedua ada mencuci tangan sebelum makan, lalu yang ketiga ada menyimpan sepatu di rak, Lalu yang keempat ada berdoa sebelum belajar. Lalu yang kelima ada bermain secukupnya, lalu yang keenam ada merapikan mainan setelah bermain. Nah, aturan-aturan ini pasti ada di rumah kalian pasti orang tua kalian suka ngomong, ayo tidur tidur nanti. jangan tidurnya jangan malam-malam. Nah itu maksudnya tuh orang tua Kalian tuh sayang sama kalian, jadi biar kalian itu kalau tidurnya kemalaman itu nanti paginya akan membuat kalian kelelahan. tidur kalian tidak cukup. Lalu yang kedua ada mencuci tangan sebelum makan. Nah ini tuh bagus biar kalian tuh enggak sakit Di perut gitu kan, tangan kalian kan nggak tahu ya habis megang apa. Nah itu kan pasti penuh kotoran dan juga bakteri, makanya harus dicuci tangan. Lalu menyimpan sepatu di rak. Nah, jangan suka tuh menyimpan sepatu sembarangan. nah karena itu pasti akan kelihatan berantakan dan orang-orang tuh pasti nggak suka. Lalu yang keempat itu ada berdoa. Sebelum belajar. Jadi sebenarnya bukan belajar aja. Setiap semua kegiatan harus kita lakukan dengan doa. Lalu ada bermain. Nah, ini nih bermain. Kadang kita kalau Bermain itu suka apa ya, suka lupa sama waktu gitu, kadang sampai kebablasan gitu, sampai mama kita marah, main mulu gitu. Lalu selanjutnya ada merapikan mainan setelah bermain, jadi habis main ini mainan itu dirapikanlah kembali gitu biar rapi. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan di sekolah. baik anak-anak. Gimana sejauh ini sudah paham? Nah baiklah, selanjutnya kita memasuki tentang aturan yang Ada di sekolah. Jadi aturan di sekolah. Nah, dalam setiap sekolah aturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, dan juga siswanya. Nah, aturan ini dibuat untuk menjaga ketertiban dan juga kenyamanan yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh-contoh peraturan di sekolah. Tapi sebelum itu ada yang bisa sebutin nggak? Apa saja sih peraturan yang ada di sekolah? Datang tepat waktu. Betul, datang ke sekolah tepat waktu. Ada lagi? Memakai Seragam dengan rapi. Betul sekali. Nah, Baik, Ibu akan memberikan contoh-contoh lainnya. Nah, tadi kan Hafiz sudah menyebutkan beberapa aturan yang ada di sekolah. Tadi Hafiz bilang datang tepat waktu, memakai seragam yang rapi. Nah, betul. Nah, aturan di sekolah pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi, kalau jadwal sekolah datang kelas jam 7, ya kita kalau bisa sebelum jam 7 kita udah harus ada di sekolah agar kita tidak terlambat. Lalu yang kedua, mengenakan pakaian seragam yang rapi. Jadi baju seragam tuh harus dimasukkan, memakai jasper seperti itu, terus juga pakai sepatu. itu ya. Nah, biasanya kan setiap hari itu aturan sekolah. Beda-beda. Besok kan hari Senin kita pakai merah putih. Misal kita pakai batik atau olahraga seperti itu. Biasanya hari Rabu kita pakai pramuka, Kamis juga, atau kalau nggak putih Ya batik. Jumat kita biasanya kalau di sekolah-sekolah negeri ada pakai baju muslim atau baju karung. Lalu yang ketiga aturannya itu Buang sampah pada tempatnya. Jadi di sekolah juga kita jangan buang sampah sembarangan. Lalu yang keempat, bersikap sopan kepada guru atau orang yang lebih tua. Nah, jadi nih kalau ada guru kita harus sopan, kita harus beri salam, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, gitu. Mengucapkan seperti itu juga itu udah termasuk sopan santun kita terhadap orang yang lebih tua. Lalu tertib saat kegiatan belajar.
Nah, jadi setiap belajar saat guru menerangkan di kelas tuh kita nggak boleh berisik. Kita harus mendengarkan gurunya memberikan materi pembelajaran seperti itu. Baiklah teman-teman semua, tadi kan sudah banyak banget nih, ada aturan di rumah, lalu aturan di Sekolah, aturan di rumah tuh tadi kayak tidur tepat waktu, lalu membersihkan mainan setelah bermain, lalu juga di sekolah tadi ada memakai seragam yang rapi, lalu ada juga hormat, santun terhadap guru. Semua yang kita lakukan itu sesuai aturan itu ada manfaatnya. Nah, jadi manfaat patuh terhadap aturan pertama, hidup menjadi lebih tertib. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Yang ketiga, belajar jadi lebih mudah. Dan juga yang terakhir, lingkungan yang lebih nyaman. nah, dengan kita patuh terhadap aturan-aturan di rumah dan juga di sekolah, maka hidup kita akan jadi lebih tertib, lalu juga terhindar dari bahaya dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa manfaat kalau kita patuh terhadap aturan. Nah, bagaimana sih kalau kita nggak patuh terhadap aturan gitu? Ada yang tahu gimana sih? Kalau kita nggak patuh terhadap aturan, kita kayak bakalan kayak gimana? Hidup kita nggak nyaman. Betul, hidup kita nggak nyaman. Aman. Selain itu ada lagi. Ibu akan memberikan contohnya. Tadi Zizi sudah memberikan salah satu contoh akibat kita tidak patuh terhadap aturan, itu hidup kita menjadi tidak nyaman. Aman. Nah, ada lagi contoh lainnya, Yaitu pertama, suasana menjadi tidak tertib dan kacau. Nah, ini sama kayak tadi, hampir sama, yaitu hidup tidak nyaman. aman. Lalu kedua menimbulkan Pertengkaran atau salah paham. Lalu yang ketiga, tidak disukai teman atau orang sekitar. Jadi pasti dong kita setiap di tempatnya ada aturan. Setiap kita di rumah ada aturan rumah, setiap kita di sekolah ada aturan. di sekolah dan juga dimanapun di Tempat itu mempunyai aturan. Nah, kalau kita nggak patuh, jadi kita pasti nggak bisa Lain sama teman dan juga orang di sekitar kita. Kayak kita melanggar aturan di rumah. Nah, pasti kan orang rumah nggak senang. Lalu kalau kita melanggar aturan di sekolah orang sekolah juga nggak senang. seperti itu. Lalu yang terakhir ada kesulitan dalam belajar Atau bekerja sama. sama. Mungkin itu saja. Teman-teman di sini sudah pada paham? Nah, baiklah murid-murid semua, tadi kita sudah belajar apa aja sih itu peraturan, lalu juga macam-macam peraturan di sekolah dan juga di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Jadi yang bisa menjawab angkat tangan, oke? Pertanyaannya pertama, tujuan adanya aturan dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Menghindar adanya perbedaan pendapat. B. Memaksa seseorang untuk bersikap baik. C. Menghukum orang yang melanggar. D. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan. Aku. Oke, Sisi, apa jawabannya? D. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan. Oke, betul. Beri tepuk tangan. Yeay. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Tujuan dari adanya aturan di sekolah adalah A. Membuat siswa merasa terkekang. B. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. C. Membedakan siswa yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, yang D. Membuat siswa merasa malas. Yang mana? Iya, aku B. Menciptakan suasana kelas yang kondusif. Oke. Lanjut nih pertanyaan terakhir ya. Nah, pertanyaan yang terakhir, kita masuk pertanyaan terakhir. Dewi merupakan anak yang rajin membersihkan kelasnya. Dia juga selalu bertutur kata yang baik ketika berbicara dengan siapa saja. Hal itu membuat Dewi menjadi anak yang disayangi oleh guru dan teman-temannya. Perilaku yang ditampilkan oleh Dewi merupakan bentuk pengalaman aturan. A. Keluarga. B. Hukum. C. Adat. D. Sekolah. Saya Bu, D. Sekolah. Oke, betul sekali Hafiz. Yeay.
Oke, murid-murid, mungkin itu aja pertanyaan yang dapat Ibu berikan. Nah, baiklah murid-murid, tadi kita sudah banyak belajar mengenai tentang aturan dan kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jadi, kesimpulannya peraturan itu adalah aturan yang sangat penting untuk kita patuhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menaati peraturan, hidup kita menjadi lebih tertib, aman, dan juga nyaman. Nah, kita juga belajar nih mengenai tentang bertanggung jawab serta menghargai orang lain. Nah, jika kita tidak patuh terhadap aturan, maka akan terjadi kekacauan dan juga merugikan banyak orang lain. Baiklah, murid-murid semua, mungkin sampai sini saja dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, silakan boleh pulang. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.